Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah. Pertama kita bersyukur pada Allah Ta'ala atas berbagai limpahan nikmat yang uncountable, yang tidak terhitung. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan sempat, sehingga hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka pengembangan nilai karakter Islami berbasis nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan siswa SMA Muhammadiyah Kasan Bantul di era revolusi 50 ya, gitu. Mara sekalian, yang kedua, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad, segenap keluarga, para sahabat, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita nantinya mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Allahumma amin. Nah, selanjutnya terkait dengan materi pelatihan ini, yakni penguatan nilai karakter Islami berbasis nilai Al-Islam dan Muhammadiyahan. Itu pertama terkait dengan yaitu budaya senyum sapa salam, minimal 3 ya, budaya senyum sapa salam, yaitu S3. Rasulullah mengajarkan pada kita sebarkan salam ya, maka kita budayakan budaya senyum, karena senyum bagian dari ibadah. Kemudian sapa, menyapa, assalamualaikum, ya uti ya aki. Kita dibiasakan untuk menyapa dengan salam, karena isinya doa ya, isinya doa. Jadi isinya doa. Nah, termasuk karakter berakhlak yang baik ya, berakhlak yang baik, yaitu ketika anak-anak mendengarkan penjelasan dari Bapak Ibu Guru itu memiliki adab yang baik mendengarkan ya, gitu. Jadi S3 senyum sapa salam, senyum sapa salam. Jadi kita budayakan senyum, kemudian dibudayakan menyapa ya, menyapa, kemudian dilengkapi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian dilengkapi dengan sopan dan santun ya, sopan dan santun. Jadi lengkapnya menjadi S5. Kalau tadi S3 menjadi S5. Senyum, sapa salam, sopan dan santun. Itu sesuai dengan ajaran Rasulullah. Karena Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh ya dalam berperilaku akhlaknya. Menurut Ustadz Yunar Ilyas ya, beliau guru besar bidang Al-Quran, terkait dengan akhlak ini itu tidak kurang dari 1.500 ayat yang ada di dalam Al-Quran terkait dengan akhlak. Nah, jadi terkait dengan penguatan nilai-nilai karakter Islami itu beririsan dengan akhlakul karimah, akhlak yang baik. Nah, beberapa di antaranya tadi yaitu S3 senyum sapa salam ditambah S2 sopan dan santun ya, jadi menjadi S5. Menjadi apa? Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Baik. Kemudian terkait dengan nilai karakter Islami itu Rasulullah juga mencontohkan yaitu kebiasaan Rasulullah. Disebut juga dengan yaitu the golden habits, kebiasaan Rasulullah. Apa saja kebiasaan Rasulullah? Antara lain yang pertama, sholat 5 waktu berjamaah. Tadi sholat berjamaah tadi ya, sudah ya. Saya yakin anak-anak sekalian itu sudah biasa sholat berjamaah. Apa manfaatnya? Tadi salah satu kultumnya, ketika kita merapatkan soft ya, kita akan dijaga dari godaan setan gitu. Baik. Kemudian di samping sholat 5 waktu berjamaah, itu juga dilengkapi dengan sholat-sholat sunnah. Nah, kalau zuhur, sebelum zuhur ada sholat sunnah, kemudian setelah zuhur ada. Nah, kalau asar ada nggak setelah sholat asar, sholat sunnahnya ada nggak? Tidak ada ya, tidak ada. Kalau melakukan ibadah tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, maka tidak berpahala. Maka kita perlu berilmu ya, berilmu dan beramal. Nah,
Kemudian terkait dengan sholat ini, Allah berfirman di dalam surah Al-Ma'un, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Loh, orang sholat kok celaka? Tentu di situ ada tindak lanjutnya. Kecuali orang-orang yang peduli dengan orang miskin, ya. Kemudian sholatnya karena niatnya lillah karena Allah, bukan yang lain. Jadi kalau sholatnya niatnya selain Allah, maka kita akan celaka sholatnya. Kita sudah sholat, sudah wudhu basah kuyup, karena niatnya hanya ingin dipuji mungkin calon mertuanya barangkali, atau dipuji temannya barangkali, itu akan tidak berpahala. Betul? Betul. Nah, oleh karena itu, mari kita dalam beribadah ini harus pertama berilmu, kemudian beramal soleh. Tentu juga niatnya karena lillah, karena inamal amalu bi niat. Jadi segala sesuatu tergantung pada niatnya, gitu ya. Oke. Nah, kemudian dalam konteks karakter disiplin, ya, sesungguhnya orang sholat itu menanamkan nilai disiplin. Jadi orang yang disiplin melaksanakan sholat 5 waktu, insya Allah ibadah yang lainnya akan disiplin. Rasulullah bersabda, barang siapa yang sholatnya baik, maka amal yang lainnya akan baik. Betul atau betul? Betul. Nah, jadi kalau sholatnya sudah baik, tertib, dari isaknya isi, kemudian subuhnya isi, tidak bolong-bolong, kemudian duhurnya isi dilaksanakan, kemudian sholat asar isi dilaksanakan, kemudian maghrib dilaksanakan, tidak ada yang bolong, itu termasuk dari disiplin, gitu ya. Jadi sebagai anak generasi muda, Anda adalah generasi emas, maka perlu pembiasaan, yaitu internalisasi nilai-nilai disiplin yang mengasah nilai karakter Islami. Begitu ya? Oke. Nah, selanjutnya yang bisa menanamkan disiplin yang lainnya adalah kebiasaan Nabi itu kalau setiap hari itu gantung wudhu. Gantung wudhu itu apa manfaatnya? Kita adalah untuk gondul basor. Bagi Anda yang remaja kan perlu gondul basor, menundukkan pandangan, karena bukan muhrimnya. Nah itu ya. Jadi kalau kita tidak gondul basor akan berdosa, karena akan mendekati zina, gitu ya. Itu. Kemudian selalu ingat kepada Allah, ya. Dengan wudhu itu kita ingat pada Allah. Sebagaimana satu sabda Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Rob, bimbinglah kami untuk selalu mengingat Engkau, dan bimbinglah kami untuk mensyukuri nikmat-nikmat Engkau, dan bimbinglah kami untuk beribadah dengan baik. Kalau 3 kata kunci dari hadis ini bisa kita laksanakan, insya Allah kita akan sukses. Tidak hanya di dunia, tapi juga bahagia di akhirat. Allahumma amin. Nah, selain itu, selain daripada kita pembiasaan menggantung wudhu, Rasulullah itu juga terbiasa puasa sunnah, ya. Puasa sunnah Senin Kamis. Hari Senin itu adalah awal pahala dicatat, kemudian hari Kamis adalah penutupan amal soleh. Jadi dicatatnya pada penutupan amal soleh. Ketika dimulainya pada hari Senin dengan baik, ditutup dengan baik, maka amal kita akan menjadi tercatat semuanya baik-baik. Betul atau betul? Betul. Nah, kemudian kebiasaan Rasulullah yang lainnya adalah beliau selalu tadarus Al-Quran, ya, membaca Al-Quran. Paling tidak ketika kita zikir pagi dan zikir petang itu kita membaca beberapa ayat Al-Quran. Ada surah Al-Baqarah, ayat kursi, betul? Kemudian ada juz 30 surah Al-Ikhlas, betul? Kemudian ada surah An-Nas, betul? Kemudian surah Al-Alaq. Nah itu kalau kita biasakan, kemudian diikuti juga dengan doa Sayyidul Istighfar, itu akan memberikan manfaat yang dahsyat sekali. Nah intinya dengan Sayyidul Istighfar itu kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah, ya.
Jadi kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Pertama, mengakui kita akan nikmat Allah, kemudian kedua mengakui dosa-dosa kita, dan mengakui yaitu yang bisa mengampuni hanyalah Allah ya, gitu ya. Kemudian kembali ke tadarus Al-Quran. Ini berisian dengan hadis tadi di awal. Itu menurut Ustadz Adi Hidayat, orang yang tadarus Al-Quran itu bagian dari mengingat Allah ya. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Kita mengingat Allah karena dengan kita membaca Al-Quran, kemudian tadabburi, dipahami isinya, kemudian kita amalkan, nah insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba yang beruntung ya, karena kita selalu ingat kepada Allah ya, gitu. Karena di dalam surah Al-Kahfi ayat 1 sampai dengan 2 itu kita oleh Allah sudah dikasihkan kitab untuk pedoman hidup agar kita tidak bengkok ya, gitu. Selain beberapa kebiasaan itu, Rasulullah juga menganjurkan kita itu harus terbiasa membaca ilmu pengetahuan. Di samping kita tadarus Al-Quran, kita juga dibiasakan untuk ikra ilmu pengetahuan agar kita tidak tertinggal ya, gitu. Karena sesungguhnya ayat yang pertama kali adalah terkait dengan ikra ya, bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan atas nama Tuhanmu. Jadi kalau kita membaca, karena semuanya ayat itu tidak hanya Al-Quran, ayat-ayat Allah itu termasuk ciptaan Allah ya, itu bagian dari ayat-ayat Allah. Ketika kita melihat gunung Merapi misalnya, kita mensyukuri kebesaran Allah. Ketika kita melihat laut, kebesaran Allah. Jadi sesungguhnya itu bagian dari ayat-ayat Allah. Oke, saya kira itu pelajaran kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Ada salah ucap, salah kata mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.